seperti dikatakan oleh Ibu Mega, tidak seperti dulu lagi. Saya tanya sekarang, mana daerah sekarang seperti Minangkabau dulu? Dari Sabang sampai Merauke, tunjukkan setengah saja. Adakah provinsi di Indonesia seperti Minangkabau dulu itu setengah saja? Nggak ada. Jadi memang sudah tidak ada lagi, momennya sudah berganti. Tidak, ini hanya hukum jurnalistik saja. Kalau ada yang bagus, kalau ada berita bagus ya diberitakan, kalau tidak ya tidak. Kalau ada hal baik dari Sumatera Barat pasti diberitakan, dan hal buruk pasti diberitakan. Apalagi hal buruk itu tidak muncul dari daerah lain. Walaupun daerah lain ada juga, tapi tidak muncul. Jadi itu hukum jurnalistik biasa saja. Tidak sengaja digoreng, tidak pula cogok. Memang berita bagus dibuat saja. Misalnya gubernur tidak pakai masker, misalnya tidak mau vaksin, misalnya orang tak percaya COVID, misalnya perkelahian atau pertengkaran di DPRD Solo, itu kan news. Kalau dulu hubungan daerah dengan pusat di jalur jurnalistik agak lama, sekarang kan gampang. Jadi ya muncul, biasa itu alami. Berita-berita baik dan buruk dari Sumatera Barat muncul di nasional, itu sebuah keniscayaan saja. Iya, kenapa Sumatera Barat peristiwa-peristiwa itu kemudian dikaitkan dengan politik? Tukang kaitkannya saja yang tidak punya pekerjaan. Dikaitkan dengan politik Sumatera Barat, PKS, iya PKS dia. Bukan Sumatera Barat, PKS, gubernurnya PKS, iya. Terus Jokowi kalah, iya. Tidak ada urusan dengan itu, persoalan-persoalan tadi. Itu persoalan-persoalan personal yang membuat gaduh, itu saja. Seperti dikatakan oleh Ibu Mega, tidak seperti dulu lagi. Saya tanya sekarang, mana daerah sekarang seperti Minangkabau dulu? Dari Sabang sampai Merauke, tunjukkan setengah saja. Adakah provinsi di Indonesia seperti Minangkabau dulu itu setengah saja? Nggak ada. Jadi memang sudah tidak ada lagi, momennya sudah berganti. Nggak ada. Bahwa orang Sumatera Barat bodoh, sama bodohnya dengan orang lain. Pintar sama pintarnya. Kita kan sama-sama sekolahnya sama. Sebenarnya bukan hanya Megawati. Dari awal, dari lama sudah dikatakan oleh Gus Dur, Minangkabau hanya tinggal kelabang. Kita saja tak termotivasi, tapi membantah terus. Kita hebat terus. Memang kita tidak hebat lagi seperti dulu, tapi mungkin ada hebat di bidang lain yang orang lain tidak mengukurnya, atau kita tak mengukur pula. Yang disebut dulu itu kan di wilayah kebangsaan, politik. Sekarang di bidang non itu banyak yang pintar. Nah, mungkin dalam kacamata awam, karena yang gampang dibaca itu adalah persoalan politik, ya di situ kenanya. Jadi begini, kalau Sumatera Barat digoreng itu biasa. Ada provinsi yang tidak disentuh sama sekali oleh gorengan. Oleh lagu Midlay saja tidak masuk dia. Begitu upacara 17 Agustus di Istana Negara, lagu daerah dimainkan, provinsi itu selama hidupnya tidak ada lagunya masuk. Jadi biasa aja digoreng. Kita akan bermasalahkan kalau dalam lagu Midlay itu tidak ada ayam dan lape, mak taci, kita heboh tuh. Tapi selalu ada. Jadi itu puncak-puncak keindahan. Nah, persoalan-persoalan Minangkabau yang disebut tidak seperti dulu lagi, itu mestilah dilihat dari dua masalah. Pertama kebudayaan, kedua pendidikan. Pendidikan kita di Indonesia Raya ini, itu rata-rata kelas 2 SMP. Itulah. Nah, kalau kebudayaan budaya kita beda. Kita akarnya matriarkat, berbeda dengan orang lain. Nah, mungkin persoalannya adalah tempat sudah tidak ada lagi, atau terkunci oleh sistem politik, sehingga orang Minang tidak muncul di panggung politik. Tapi tidak juga. Bahwa tidak ada jadi menteri, ada, tapi tak sebanyak dulu. Ya, biasalah. SDM untuk yang di menteri itu berlebih. Sama berlebihnya dengan karyawan semen Padang bisa membuat 6 pabrik hari ini. Kalau kepada dia
dimintakan tenaganya berlebih. Kalau menteri kan di awal-awal ada Pak Andrinov dan Pak Chandra Tahar, men dia. Kemudian memang berganti. Lalu kenapa sebenarnya tidak ada tokoh yang diambil di dunia politik lagi? Ini kata saya, ini kesalahan pers. Tapi kesalahan pers itu juga kesalahan tokoh-tokoh itu. Dulu pers Sumatera Barat berkolaborasi dengan pers nasional, mengapungkan tokoh Sumatera Barat sehingga dia menjadi orang yang disorot oleh kamera dan dijadikan narasumber. Hari ini itu sudah tidak ada lagi karena tokohnya memang tidak ada yang mau diwawancara. Kini jawabnya 3 hari lah, besok ambo WN lu yo, beko lah yo, ambo pikir lu yo, ada itu di pers. Jadi kalau kita ahli itu ditanya dijawab langsung. Nah itu tak ada. Padahal pekerjaan pers itu diburu waktu. Ya sudahlah, kita cari yang lain. Sehingga tidak ada tokoh yang menonjol, yang menulis dengan serius juga atau dengan tulisan teknik ilmiah populer di media massa juga tidak ada. Itu yang dikeluhkan oleh wartawan senior Pak Harun Rasid. Tidak ada katanya. Bagaimana akal lagi? Kan itu. Gubernur Sumatera Barat periode sebelumnya Pak Gamawan Fauzi, itu dia punya talenta dan diangkat oleh pers. Jadi dua-duanya seimbang, talentanya ada, pemikirannya ada, diangkat ada. Kalau diangkat-angkat saja, tak ada talentanya, ya sudahlah, tidak mau, tidak bisa dia ajan-ajan. Tidak bisa. Pak Irwan Pritno bisa, tapi dia PKS. Sementara presidennya tidak PKS, di situ problemnya. Nah karena itu mestilah ada tokoh lain yang menggantikan posisi itu yang non-partai. Siapa? Yusril Iza Mahendra yang kita sebut-sebut orang Sumatera Barat. Dulu pernah sangat nenek moyangnya iya orang Sumatera Barat, tapi enggak. Dia enggak orang Sumatera Barat lagi. Bola Sumatera Barat selalu di depan gawang. Yang menyepaknya yang tak ada. Selalu di depan gawang. Untuk problem-problem apa saja, orang selalu, pemikir-pemikir selalu akan menyebut Sumatera Barat. Nah problemnya siapa yang punya baju seragam, punya sepatu, menyepak bola ke gawang hari ini. Bolanya ada di sana, nomor 5, anginnya mantap, bulat, kipernya sedang tergaing, tinggal menembak saja, tidak ada. Jadi bisa jadi tokoh rujukan nasional siapa? Kita harus membangun. Jadi bukan hanya pers yang bertanggung jawab, tetapi kita bersama mencogokkan tokoh-tokoh itu ke depan. Kalau tidak dicogokkan, bagaimana dia mencogok? Dia di balik pintu saja, hebat di dalam namanya itu. Yang pasti sumber daya manusia provinsi lain lebih banyak dari kita. Kita kan hanya 2-3% dari penduduk Indonesia. Tidak banyak, sangat sedikit. Nah kalau sekolah kita, sekolah ke luar negeri banyak. Mereka berada di luar negeri. Saya punya beberapa orang teman yang bekerja di Perancis, di Belanda, di Inggris, di Australia, di profesor. Orang lain ada juga. Jadi apa kelebihannya? Khas Minangkabau itu apa di dunia pendidikan hari ini? Bahwa kita ini adalah orang yang pendidikannya terukur, daerah lain terukur juga. Kita tidak punya spesialisasi lagi seperti dulu karena ukurnya sudah sama. Jadi mesti dibentuk satu ukuran baru yang orang lain tidak punya. Itu namanya khas Minangkabau. Khas Minangkabau di dunia pendidikan dulu, pertama dia belajar di gudang-gudang kopi tanam paksa, diam-diam. Kemudian sekolah di sekolah-sekolah pemerintah. Banyak bacaan surat kabar dari Saudi Arabia, dari Belanda, dan langganan koran banyak. Setiap surau, setiap madrasah di Minangkabau punya majalah sendiri. Ulama-ulamanya spesialisasi, ahli tasawuf, ahli fikih, ahli falak, ahli ini. Dan beliau-beliau itu menulis dan dikutip karena orang lain juga tidak tahu. Sekarang banyak yang tahu dan sok tahu. Dan sekolah-sekolah kita sekarang, sekolah-sekolah agama atau non-sekolah agama itu tenggelam di antara sekolah-sekolah lain yang juga hampir tenggelam.
kita mesti punya satu hal yang berbeda atau lebih baik dari orang lain tentang intelektualitas. Intelektualitas itu bisa dibangun dari dua arah. Pertama dari sekolah-sekolah agama, kedua dari sekolah-sekolah umum, tiga dari tengah-tengah masyarakat. Intelektualitas itu mestilah dibuatkan semacam kurikulum tak tertulisnya terhadap anak didik kita, terhadap generasi muda Minangkabau. Jika tidak, dia akan sama aja dengan orang lain. Adalah kurikulum di tengah masyarakat. Jadi mesti ada keinginan, motivasi bersama bahwa tahun depan 2024 orang Minang mestilah jadi menteri. Sudah lama saya bilang, kalau kita memilih gubernur sebenarnya haruslah memilih calon menteri. Tapi kan tak masuk doh. Tak masuk. Dia awak biarlah ikut, awak kan itu Jadi tidak ada soal intelektualitas pemilihan gubernur di Sumatera Barat sejak dulu. Di akar rumput. Awak pendek, ekonomi lancak lah tu, le sekolah nak awak lah tu. Yang penting itu Segan saya nyebut. Jadi dua hal yang jadi titik api tentang Sumatera Barat. Pertama, tentang masa lalu yang indah. Kedua, tentang oposisi. Sebenarnya tidak ada oposisi. Yang kedua, tentang kenapa Sumatera Barat dalam politik sikapnya seperti ini. Ada yang bilang kadrun, ada yang bilang demikianlah hebatnya orang Minangkabau. Dia punya sikapnya sendiri, tak bisa diatur-atur. Padahal di dalam barehnya terima aja untuk ikut baju kaos. Jadi kita ini ambivalen, ambigu. Ya, karena tidak ada contoh lain seperti Sumatera Barat. Dia memilih waktu Pilpres misalnya ya, dia memilih Prabowo, tidak memilih Pak Jokowi. Lalu dibilang kadrun, tidak pintar, termakan hoak. Sebagian itu benar. Jangan dikatakan pula tidak benar. Termakan hoak ya banyak. Jangan ngecendak oleh. Aduh, bukan hoak. Mengapa tidak memilih Jokowi? Ini akarnya adalah soal PDI, bukan soal Jokowinya. Bagaimana PDI banyak pula analisanya, terutama ke PRRI. Jadi kan bukan PDI-nya yang salah. Peristiwa masa lalu menimbulkan tikaman berdarah di punggung Minangkabau dan berdampak hari ini. Itu kata sebuah analisa. Ditanya pada anak-anak kini juga mereka tidak tahu. Jadi ini adalah karakter sebuah suku bangsa yang orang lain tidak bisa membacanya. Orang dalam pun tak tahu sebenarnya apa sesungguhnya yang terjadi. Sama dengan cinta. Apa itu cinta? 250.000 definisinya. Nah ini begitu juga. Sebenarnya Sumatera Barat tidak barometer, tapi Sumatera Barat mestilah disebut ketika kita menyebut hal-hal tentang nasionalis, tentang kebangsaan. Nah, kita tidak punya strategi mengolah itu. Tidak punya strategi, kita biarkan saja dia menjadi bola liar. Para kaum intelektualitas, saya pernah menulis sejarah andai kata. Andai kata tokoh-tokoh Sumatera Barat hari ini berkumpul dan membentuk sebuah strategi untuk 2024, 2030, dia akan berhasil. Tapi tidak pernah ada. Tidak pernah. Semuanya bicara soal Minangkabau hebat dan bagaimana ke depan, tetapi tidak pernah dirumuskan dengan baik. Misalnya kita rumuskan dengan baik, kita tugaskan Universitas Andalas atau Universitas Negeri Padang atau sekolah-sekolah agama, kau bentuk 5 orang tiap perguruan tinggi ini yang bisa menjadi tokoh masa depan, baik itu mahasiswanya atau dosennya. Pertemukan dengan publik, mungkin 15 orang, pertemukan dengan publik, diadakan diskusi setiap bulan tentang apa yang mesti dilakukan, kemudian pers mengapungkan orang-orang itu dan diseleksi secara alami, dan sesuai berjalannya waktu maka muncullah tokoh hebat itu, kita goreng atau kita apungkan ke nasional. Tapi tidak, sekarang kan hambok saja. Bapak pantas ini jadi gubernur, saya akan maju ini menolong. 10 baliho enggak? Itu yang ada. Tapi tidak menolong bagaimana kita sebagai sebuah keranjang Minangkabau bisa naik ke atas. Tidak ada. Kita tidak membaca sejarah andai kata. Itu masalahnya. Prospektus kita tidak dibuat. Jika bola-bola jelek datang ke kita, kita harus mengolahnya menjadi bola baik.
Itu namanya mengolah risiko menjadi peluang. Tidak ada think tank itu. Diharapkan kepada Bapeda dia mengurus pembangunan, diharapkan kepada Elkam kantornya saja tidak ada, diharapkan kepada MUI urusannya banyak pula. Jadi mesti ada sebuah think tank semacam Dewan Sumatera Barat yang tidak digaji tetapi memikirkan Sumatera Barat. Tidak perlu banyak-banyak orangnya dan tidak perlu pintar betul kita pula digulainya. Misalnya tim-tim yang dibuat tuh, kemudian orangnya bukan orang kita, digulainya kita habis kita dibuatnya. Orang-orang kita yang cendekia di diaspora, di rantau, tokoh-tokoh hebat di Indonesia yang berada di Jakarta, mereka mestilah mengutus 1-2 orang tokohnya. Kemudian dari daerah juga demikian, membentuk apa yang saya sebut tadi Dewan Provinsi, bukan untuk memberontak seperti Dewan Banteng ya, tapi untuk memikirkan bagaimana Sumatera Barat ini bisa seperti dulu lagi. Sekarang anak-anak muda Sumatera Barat banyak, baik di dunia politik, ekonomi, hukum, lingkungan dan segala macam. Saya tak bisa menyebutkan namanya karena terlalu banyak. Nah, mereka itu banyak, mestilah kita sokong sebagai sebuah suku bangsa. Kalau mau marah kepada dia pribadi, bukan kepada di mana dia bekerja, apa yang dia lakukan di depan umum, di WhatsApp, di media sosial. Jadi yang sudah ada ini kita pelihara, mana yang kurang dipupuk, ditambah. Tapi kita mestilah memikirkan siapa setelah ini, orang ini mau diapakan, dan jangan digarujaikan. Tukang garujai ini janganlah salingkan ini. Biarkan orang maju, kita mesti juga maju. Nah, Minangkabau punya bibit-bibit yang banyak. Saya kira lebih banyak dari beberapa provinsi tetangga yang sebagian besar kepalanya tidak ditukar dengan kepala orang tua. Jadi ini adalah aset kita, aset Sumatera Barat yang mestilah kita jaga baik-baik dan kita support. Pers mesti memberi tempat bagi orang itu, dan orang itu mestilah menggunakan pers untuk keperluan bersama. Bahwa keperluan bersama itu dia dulu yang mendapat, ya tidak apa-apa, biasa saja. Demikianlah kisah tentang Sumatera Barat. Mari kita bina bersama. Yang mau naik pentas naiklah, yang tidak tidaklah, terserah saja. Mau masuk kain sarung juga boleh. Yang jelas tontonlah video singkat ini, ya enggak? Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat, tidak apa-apa. Yang penting hati dan riang adalah obat.